Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Rahmadatul Yandra dengan NIM 210530059, eh, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan mengenai kritik Adam Smith terhadap teori merkantilisme. Kritik Adam Smith terhadap teori merkantilisme. Merkantilisme merupakan ajaran yang dominan diajarkan di seluruh sekolah Eropa pada awal periode modern, atau lebih tepatnya sekitar abad ke-15 sampai abad ke-18. Sistem ini mulai menghilang pada abad ke-18 yang dibarengi dengan munculnya teori baru yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations. Pemikiran ekonomi merkantilisme merupakan kebijakan yang sangat melindungi industri dalam negeri, tetapi mengajukan persaingan. Sementara itu, terjadi pembatasan-pembatasan yang terkontrol dalam kegiatan perdagangan luar negeri. Kebijakan kependudukan yang mendorong keluarga dengan banyak anak, kegiatan industri di dalam negeri, dan tingkat upah yang rendah. Doktrin merkantilisme berpandangan bahwa proses keuntungan perdagangan internasional hanya dapat diperoleh dari surplus neraca perdagangan atau ekspor lebih besar daripada impor atau X besar dari M. Hal ini dapat dilakukan dengan memacu kegiatan ekspor sebagai tujuan utama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, Adam Smith setuju dengan doktrin merkantilis yang menyatakan bahwa kekayaan satu negara dicapai dari surplus ekonomi. Selain itu, Adam Smith juga mengkritik teori merkantilisme yang mengatakan bahwa kemakmuran suatu negara ditentukan oleh banyaknya logam mulia yang dimiliki oleh suatu negara. Menurutnya, kemakmuran negara ditentukan berdasarkan nilai GDP atau Gross Domestic Product dan sumbangan perdagangan luar negeri terhadap pembentukan negara. Untuk meningkatkan GDP dan perdagangan luar negeri, pemerintah harus mengurangi campur tangan terhadap perdagangan agar dapat tercipta perdagangan bebas atau free trade. Jadi intinya di sini Adam Smith mengkritik bahwa kemakmuran suatu negara ditentukan oleh banyaknya logam mulia yang dimiliki oleh suatu negara. Karena Adam Smith berpikir bahwasannya kemakmuran itu sendiri ditentukan oleh nilai GDP atau Gross Domestic Product dan sumbangan perdagangan luar negeri terhadap pembentukan negara. Dan untuk meningkatkan GDP tersebut, perdagangan luar negeri, pemerintah tidak boleh langsung ikut campur tangan dalam perdagangan atau agar terciptanya perdagangan bebas atau free trade. Intinya dapat dikatakan bahwasannya Adam Smith tidak menyetujui bahwasannya adanya campur tangan pemerintah dalam perdagangan. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.